Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Ya, pemirsa, sahabat TV-mu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syukur alhamdulillah kita berjumpa kembali di kesempatan hari ini dalam Tadabbur Al-Qur'an. Al-Qur'an membawa kita hidup menjadi lebih indah. Al-Qur'an membawa kita hidup menjadi lebih orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Al-Qur'an memanusiakan manusia. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kesempatan hari ini alhamdulillah masih bersama guru kita Ustadz Kiai Haji Fahmi Salim. Dan spesial hari ini, alhamdulillah kami kedatangan ibu-ibu yang cantik, yang soleha ini dari Ibu-Ibu Aisyah, Brondong, Lamongan, Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu-ibu. Assalamualaikum. Iya, kabari Ibu? Alhamdulillah sehat semuanya ya. Rasanya senang sekali saya bisa bertemu dengan ibu-ibu langsung ya untuk kesempatan hari ini. Yuk kita tadabbur Al-Qur'an, mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba Allah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, dan sahabat TV-mu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kesempatan hari ini kita akan berbicara tentang kepemimpinan dalam Islam. Langsung saja saya akan perkenalkan narasumber kita, Ustadz Kiai Haji Fahmi Salim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kita ketemu lagi Ustadz ya. Nah, Dan hari ini alhamdulillah. cukup ramai Ustadz ya. Ramai. Kita bersama Ibu-Ibu Ini Aisyah. spesial. Ya. Nah, seperti kita ketahui para pemirsa dan Ustadz Fahmi ya, bahwa beberapa waktu yang lalu kita sama-sama menyaksikan bahkan mengikuti ya bagi sahabat TV-mu yang berada di daerah, itu adalah pilkada, pemilihan kepala daerah ya. Iya, Dan serentak. ini serentak ya, tanggal 9 Desember yang lalu ya, Ustadz ya. Dan tentu ini sangat terkait dengan ketika kita memilih seseorang, ini akan menjanjikan kita kehidupan 5 tahun yang akan datang. Ya. Seperti apa kehidupan bangsa Indonesia ini khususnya gitu ya Bu ya. Kalau kita salah milih, 5 tahun yang akan datang itulah kita akan membuat sebuah kesalahan. Tetapi bagaimana Islam menuntun kita memilih seorang pemimpin yang membawa umatnya menjadi umat yang bermartabat, umat yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, umat yang cerdas, umat yang taqarrub ilallah. Nah, hari inilah kita akan bahas nih bersama Ustadz Fahmi Salim, dan tentu sahabat TV-mu kami sarankan untuk membuka Al-Qur'an ya, karena Ustadz Fahmi menghantarkannya dengan ayat-ayat Allah, karena memang dari sanalah kita menjadi hidup lebih terarah gitu Ustadz ya. Baik, langsung saya persilakan kepada Ustadz Fahmi Salim untuk menyampaikan topik kita tentang kepemimpinan dalam Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kami banggakan para pemirsa sahabat TV-mu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mobil khusus yang hadir di studio TV-mu pada hari ini yaitu jamaah Ibu-Ibu Aisyah Lamongan. Apa kabar Ibu-Ibu semuanya? Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah, ini sedang berada di Jakarta sahabat TV-mu, dan kita sangat senang sekali dapat bergabung bersama Ibu-Ibu Aisyah, pejuang-pejuang ya, mujahidah-mujahidah untuk kebaikan keluarga, kebaikan masyarakat, umat dan bangsa. Alhamdulillah. Jadi kalau kita berbicara tentang fenomena pemilihan kepala daerah di Indonesia ini memang sangat menarik ya. Hanya kadang kita sahabat TV-mu, kita terjebak kepada rutinitas. Iya. 5 tahunan. 5 tahunan. Ini yang kurang dari kita adalah menakar kriteria pemimpin sesuai dengan ajaran Islam. Iya. Karena walau bagaimanapun Islam adalah pedoman kita. Islam, agama kita, mengatur dan memberikan kriteria-kriteria tentang kepemimpinan yang layak untuk memimpin umat, untuk memimpin bangsa dan negara ini. Sebab itu kita tidak bisa mengabaikan ajaran Islam, karena ajaran Islam ini menyatu dengan kehidupan kita sebagai seorang Muslim. Apalagi di Muhammadiyah, ya, Islam agamaku, ya, Muhammadiyah gerakanku. Ya. Jadi ini tidak bisa dipisahkan, ya, dalam kehidupan kita sebagai anggota organisasi massa Islam, juga sebagai warga masyarakat.
kita hidup ini dipandu dengan nilai-nilai agama Islam. Nah, selain masalah rutinitas yang menyerang kita adalah kita selalu memandang masalah demokrasi ini hanya sebatas masalah prosedural. Iya. Ya, prosedur saja. Ya. Pokoknya 5 tahun kita pesta pora yang disebut dengan pesta demokrasi, pesta pemilihan umum, ya, pencoblosan. Tetapi kita tidak mengerti bahwa sebenarnya demokrasi ini harus menghasilkan sesuatu yang substansial untuk kemaslahatan umat dan bangsa. Nah, tidak bisa kita berbicara tentang kemaslahatan bagi umat dan bangsa kalau kita tidak menakar siapa pemimpin yang layak untuk memimpin. Maka itu kita harus perhatikan di dalam Al-Quran sebagai guidance kita, sebagai pedoman hidup kita. Al-Quran berbicara tentang kepemimpinan ini sangat banyak sekali di dalam ayat-ayatnya. Pertama, Allah menggarisbawahi bahwa Allah menciptakan Adam serta keturunannya manusia ini untuk menjadi khalifah di muka bumi. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Bumi ini disediakan oleh Allah, diciptakan oleh Allah untuk dikelola dengan sebaik-baiknya, ya, dikelola dengan sebaik-baiknya untuk kemakmuran warga, untuk kemakmuran umat manusia. Ya, bagaimana cara mewujudkan kemakmuran itu? Ada dua yang disebut oleh para ulama, ya, bahwa khilafah itu atau kepemimpinan di dalam Islam ini punya dua fungsi. Al-imamatu mawdu'atun li khilafatin nubuwah fi hirasatid din wa siyasatid dunya. Jadi kepemimpinan itu di dalam konsep Islam adalah fungsinya untuk menggantikan peran kenabian. Nah, kalau dulu Nabi ini pemimpin agama dan pemimpin dunia, ya, beliau sebagai Nabi dan Rasul menerima wahyu dari siapa? Allah Subhanahu Wa Taala, membimbing umat manusia bagaimana beragama dengan baik, akidahnya, syariahnya, muamalahnya, akhlaknya, semua sempurna. Dan juga Nabi sebagai kepala negara, sebagai pemimpin daulah, ya, yang menegakkan konstitusi, undang-undang, kesepakatan yang ada di tengah masyarakat Madinah untuk ditegakkan, sehingga ada peranata sosialnya, ada peranata ekonominya, ada peranata budayanya, ada peranata politik dan lain sebagainya, bahkan sampai pertahanan dan keamanan. Nah, ini oleh sebab itu para pemirsa sahabat TV-mu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, fungsi kenabian ini dalam hal agama ini sudah tidak bisa diwariskan. Ya, Nabi wafat, maka agama sudah sempurna. Tidak turun wahyu lagi yang baru dari Allah Subhanahu Wa Taala kepada siapapun manusia, tidak ada wahyu turun kepada manusia setelah Rasulullah SAW. Jadi ajaran agama sempurna. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Berhenti, stop. Agama wahyu final, mengikat, ya, sudah sangat sempurna. Nah, yang perlu diteruskan dari fungsi kenabian ini apa? Yaitu pengelolaan masyarakat, pengelolaan umat, memimpin umat agar bisa berjalan sesuai dengan koridor syariat yang sudah Allah wahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu disinilah wajibnya kita memilih pemimpin. Nah, bagaimana Al-Quran berbicara tentang pemimpin? Ada 3 aspek. Pertama, Al-Quran berbicara tentang kualitas spiritual pemimpin. Yang kedua, Al-Quran berbicara tentang kualitas manajerial seorang pemimpin, kemampuan, keahlian, ya. Dan yang ketiga adalah kualitas ibadah atau ubudiyah dan agama seorang pemimpin. Bagaimana ini? Mari kita lihat ayat-ayatnya di dalam Al-Quran, ya. Yang pertama, Al-Quran berbicara tentang kualitas, ya, spiritual. Pemimpin ini harus memenuhi syarat-syarat yang baik sebagai seorang pemimpin. Karena ini manusia pilihan, ya. Karena ini manusia yang dipilih oleh manusia, ya. Maka namanya pilihan manusia, Ibu sekalian, kita tidak bisa yang paling ideal memang agak susah. Ya, namanya manusia yang memilih. Kalau manusia yang memilih ya sesuai dengan kecenderungan manusia. Maka pilihlah yang the best of the best, yang terbaik dari yang ada. Ya,
Kalau masyarakat yang umumnya pemimpin ini, calon pemimpin yaitu lumayan, ya pilih yang paling baik dari yang lumayan itu. Ya, mana yang paling besar kemaslahatannya, yang paling kecil kemadaratannya. Ya. Kalau calon pemimpin stoknya nggak ada yang baik, maka yang cari yang paling kecil madorotnya. Ya. Nah oleh sebab itu di dalam Al-Quran digambarkan di dalam surat Al-Hajj ayat 41. Ya. Alladzina immakkannahum fil ardi aqamus sholata wa atawuz zakata wa amaru bil ma'ruf wa nahau 'anil munkar walillahi aqibatul umur. Ya. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat tersebut, orang-orang yang kami kokohkan kedudukannya di atas muka bumi, kami jadikan mereka pemimpin, ya, adalah siapa? Aqamus shalah. Mereka senantiasa mendirikan salat. Wa atauz zakah, melaksanakan zakat, memberikan zakat. Wa amaru bil ma'ruf, ini yang penting. Beramar ma'ruf, mengajak manusia, mengajak rakyat kepada kebaikan. Wa nahau 'anil munkar, dan mencegah manusia dari kemungkaran. Ini kualitas spiritualnya. Ya. Sebelum orang jauh-jauh berbicara tentang sekarang ini sedang ramai-ramai revolusi mental. Betul. Maka Allah Subhanahu wa taala dari dulu sejak awal, ya, sudah mensyaratkan pemimpin ini harus orang-orang yang memiliki kualitas, ya, spiritual yang tinggi, bukan hanya mental tapi spiritual yang makomnya lebih tinggi daripada mental. Dimana kalau orang pemimpin itu harus memenuhi apa? Syarat mendirikan sholat. Bagaimana pemimpin tidak pernah sholat, ya, tidak pernah kelihatan sholat, tidak pernah ke masjid? Bagaimana dia memiliki kualitas yang baik kalau seperti itu? Ya, pemimpin ini harus memiliki kualitas yang baik. Di antaranya cirinya adalah dia menegakkan sholat. Ya. Dan yang kedua adalah atau zakah, karena selalu dikaitkan, dihubungkan dengan membayar zakat. Artinya apa? Kualitas kesalehan pribadi dan kesalehan sosial ini menyatu. Insya Allah. Nanti kita lanjutkan setelah segmen yang satu. Iya, baik. Iya, pengantar yang sangat jelas ya buat kita ya, bahwa memang ada kriteria pemimpin yang memang harus kita pahami gitu, Ustaz. Nah, persoalannya bagaimana kita bisa memahami pilihan kita itu orang yang memenuhi persyaratan tadi, sementara kita nggak kenal ya Bu ya. Orang-orang yang terpampang tuh wajah-wajahnya gitu ya, Ustaz. Ada nomor 1, nomor 2, nomor 3, kita nggak paham sama sekali bagaimana kriterianya kepemimpinan tadi, apakah ada pada pilihan yang ditawarkan di hadapan kita. Nanti kita lanjutkan kembali ya, Ustaz ya. Dan sahabat TVmu, tetaplah bersama kami dalam Tadabbur Al-Quran.